Assalamualaikum anak-anak. Tetap semangat ya anak-anak. Selalu optimis. Jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana selalu gunakan masker. Kemudian rajin cuci tangan. Jauhi kerumunan. Dan selalu jaga jarak. Agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Silakan Anvi, pimpin doanya Anvi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Anvi. Nah, anak-anak, Ibu mengingatkan kembali ya, pembelajaran minggu kemarin ada yang masih ingat tentang apa anak-anak? Menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur. Nah, untuk pembelajaran sekarang juga masih berkaitan tentang teks prosedur ya anak-anak ya, tapi dengan materi yang berbeda. Nah, baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya, mau melakukan presensi dulu. Kalian tadi sudah melakukan presensi di grup WA? Sudah semua? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi yang sekarang adalah, jadi untuk materi sekarang yaitu mengenai masih berhubungan dengan teks prosedur ya. Tapi untuk sekarang yaitu mengenai struktur teks dan kebahasaannya. Kompetensi dasar, kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat ya. Misalkan cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat cendera mata dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya yaitu ada dua. Satu, menelaah struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua, menelaah kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajaran untuk saat ini yaitu melalui pembelajaran berbasis daring, ya, WA dan Google Meet, dengan model Discovery Learning, peserta didik mampu, satu, menelaah struktur teks prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian tujuan pelajaran yang kedua adalah menelaah kebahasaan struktur teks prosedur tentang cara melakukan dan cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar dengan tepat. Ini ada struktur teks ya, anak-anak, struktur teks prosedur. Nah, yang Ibu tayangkan di sini struktur teks prosedur cara membuat ya. Jadi strukturnya ada 4. Di sini ada tujuan. Di bagian tujuan ini adalah dijelaskan hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Kemudian ada struktur bagian material. Di sini berisikan rincian bahan-bahan dan alat-alat ya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan atau untuk membuat sesuatu. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan, ya. Kemudian ada simpulan. Untuk simpulan, sebetulnya dalam teks prosedur ini boleh ditulis, boleh tidak. Jadi tidak wajib ada ya. Paham? Paham anak-anak? Paham, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang ya, kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang ini adalah ciri kebahasaannya ya anak-anak. Ciri kebahasaannya yaitu 1, menggunakan kalimat perintah ya. Kemudian yang kedua,
dalam teks prosedur itu selalu menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti selanjutnya, berikutnya, setelah itu, misalkan berikutnya masukkan sayuran, misalkan seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan kalimat saran dan larangan. Misalkan contohnya kalimat sebaiknya, hindari. Nah, kata-kata itu ada di dalam teks prosedur. Nah, ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat dalam bentuk pasif, ya. Kemudian untuk yang kelima menggunakan kriteria atau batasan, ya, seperti potonglah sayuran sepanjang 5 cm misalkan. Aduk adonan sampai mengental misalkan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak. Sekarang setelah menelaah teks struktur ini, sebutkan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur, cara membuat adalah tujuan, rincian, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Baiklah, sekarang Ibu mau tayangkan contoh teks prosedur. Nah, ya, di sini ada contoh teks prosedur cara membuat bubur Manado. Nah, coba kalian baca, kemudian identifikasi bagian-bagian strukturnya dan ciri kebahasaan. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian melalui grup WhatsApp kalian atau chat pribadi. Silakan. Setelah itu nanti akan Ibu tanya ya anak-anak ya. Coba sekarang Ibu mau bertanya ya. Atau siapa yang mau mempresentasikan hasil identifikasinya atau hasil telaah dari struktur teks prosedur? Saya, Bu. Terdapat kata penghubung, selain, dan juga. Terdapat kalimat perintah, dididihkan air, aduk bubur sampai kental. Anak, itu mungkin ciri kebahasaan dan struktur dari teks prosedur. Nah, untuk kalian lebih paham kembali tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks prosedur, sekarang nanti Ibu akan kirimkan kalian LKVD ya di grup WhatsApp kalian. Kalian kerjakan. Nanti kalau tidak ada yang tidak dipahami, kalian boleh tanyakan kepada Ibu melalui chat WA ya. Nah, sekarang sehubungan dengan waktunya untuk jam pembelajaran Ibu udah mau berakhir ya. Mungkin sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, kita refleksi dan simpulkan dulu hasil dari pembelajaran sekarang ya. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Siapa? Anbi? Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah struktur teks prosedur cara membuat, yaitu tujuan, rincian alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Anak-anak semua, barusan teman kalian sudah menyimpulkan ya. Itulah anak-anak hasil dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, tetap sehat. Nah, nanti insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan dengan materi masih tentang teks prosedur, yaitu mengenai menulis teks prosedur ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini seperti biasa, silakan Anbi pimpin doanya dulu Anbi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Anbi. Nah, anak-anak mungkin pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap optimis ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.